Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Muhammad Daud dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 term dan contohnya. Dalam logika, term adalah unsur penting dalam suatu pernyataan atau proposisi. Term bisa berupa subjek maupun predikat. Berikut saya akan menjelaskan 3 term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama adalah berdasarkan konotasi. Term ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah term konkret. Term ini menunjuk pada hal-hal yang bersifat nyata dan bisa dilihat. Contoh kalimatnya adalah meja itu dibuat dari kayu jati. Kata meja di sini adalah term konkret. Yang kedua adalah term abstrak. Term ini menunjuk pada ide atau konsep yang tidak bisa dilihat secara fisik. Contoh kalimatnya adalah keadilan adalah hak semua orang. Kata keadilan di sini termasuk dari term abstrak. Untuk term selanjutnya yaitu berdasarkan denotasi. Term ini berdasarkan denotasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah umum. Term umum ini mencakup banyak individu atau objek. Contoh kalimatnya adalah hewan memerlukan makanan. Kata hewan mencakup semua jenis hewan dan masuk dalam kata term umum. Yang kedua adalah term khusus. Term khusus ini menunjuk pada suatu objek khusus atau tertentu. Contoh kalimatnya adalah kucing Anggora itu sangat lucu. Kata kucing Anggora di sini adalah term khusus. Untuk selanjutnya yaitu term berdasarkan sifat. Term berdasarkan sifat ini dibagi menjadi 2, yaitu term positif. Term positif di sini yaitu menyatakan adanya sifat. Contoh kalimatnya adalah dia adalah siswa yang rajin. Kata rajin adalah term positif. Yang kedua adalah term negatif. Term negatif di sini menyatakan tidak adanya sifat. Contoh kalimatnya adalah ia tidak jujur dalam ujian. Kata tidak jujur adalah term negatif. Soal yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang logical fallacy atau sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari sesat pikir ini sendiri. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi lemah atau tidak valid. Contoh bentuk sesat pikir yang pertama adalah ad hominem. Ad hominem sendiri adalah menyerang pribadi lawan bicara. Contoh kata-katanya yaitu kamu tidak usah didengar, kamu kan bukan sarjana. Kata-kata ini salah karena menilai pendapat dari siapa yang berbicara, bukan dari isinya. Yang kedua adalah contoh dari bentuk sesat pikir yaitu generalisasi terburu-buru atau menarik kesimpulan dari sedikit data. Contoh, teman saya 2 orang dari Jakarta kasar, berarti semua orang Jakarta kasar. Pernyataan ini jelas tidak adil dan tidak logis karena hanya mengambil dari sedikit data. Contoh yang ketiga adalah bandwagon, yaitu ikut-ikutan atau yang menganggap sesuatu benar karena banyak yang mengikuti. Contoh, semua orang memakai aplikasi ini, berarti aplikasi ini bagus, padahal belum tentu cocok untuk semuanya. Itu tadi adalah 3 contoh dari sesat berpikir atau logical fallacy. Yang pertama, kita harus berpikir kritis, tidak langsung percaya pada argumen. Yang kedua yaitu fokus pada isi argumen, bukan pada siapa yang berbicara. Yang ketiga yaitu gunakan data
serta bukti yang cukup sebelum menyimpulkan suatu argumen. Yang terakhir, waspada terhadap bahasa yang emosional atau menyesatkan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.